Dan juga ini bisa jadi pesaing dari Lightspeed Reborn. Kenapa sih? Oke, di depan gua ada dua buah box dari spek. Boxnya sih seperti box spek seperti biasanya ya, geng. Tapi di sini ada tulisan Lightspeed 20 FWD made in Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buka boxnya. Nah, ini dia sepatunya. Oke, kita keluarin dulu. Nah, ini dia sepatunya. Lightspeed 20 FWD atau Forward adalah sepatu legendaris dari seri Lightspeed yang dihadirkan kembali untuk para penggila kecepatan. Dan kali ini Lightspeed 20 FWD hadir kembali dalam warna terbarunya, yaitu warna White Oxy Fire Black. Ini tuh perpaduan antara warna putih, grey, merah, dan juga warna hitam ya, geng. Next, kita bahas ke bagian desainnya. Pada bagian desainnya masih sama dengan Lightspeed 20 sebelumnya yang terinspirasi dari kecepatan cahaya. Untuk detailnya pada bagian sampingnya dia ada logo dari speknya yang berwarna hitam dan di sisi sebelah sini dia ada tulisan Lightspeed. Dan untuk yang futsal dan footballnya itu sama ya, geng. Untuk desain dari uppernya kalian bisa lihat sendiri untuk futsal dan footballnya. Next kita bahas ke bagian materialnya. Pertama-tama kita bahas ke bagian uppernya dulu. Pada bagian uppernya berbahan PU sintetis microfiber. Untuk tekstur pada bagian uppernya ini dia teksturnya halus-halus gitu aja ya, King. Nggak ada tekstur yang timbul-timbulnya. Untuk upper dari futsal dan footballnya itu dia sama ya, King. Bener-bener sama plek ketiplek. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Oke. Next, kita bahas ke bagian insole-nya nih. Gimana? Apakah bisa dilepas? Bisa anjay. Nggak bisa, deng. Nggak bisa dilepas, bisa diangkat doang. Anjay, di prank sama spek. Nih, jadi di bagian depan ini dia dilem ya, geng. Ini bisa diangkat, tapi nggak bisa dilepas. Apakah sama yang futsalnya? Sama, nggak bisa dilepas. Tapi dilem di bagian depannya bisa diangkat, tapi tidak bisa dilepas. Terbuat dari bahan EVA Shockliner dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya. Berwarna merah pada bagian insole-nya dan ada tulisan akselerator. Untuk tekstur pada bagian insole ini dia teksturnya keset-keset gitu aja ya, geng. Untuk futsal dan footballnya ini dia sama pada bagian insole-nya, mulai dari warna dan juga teksturnya. Kalian bisa lihat sendiri ada tulisan akselerator yang berwarna hitam. Next, kita bahas ke bagian outsole-nya. Pada bagian outsole footballnya menggunakan outsole Lightspeed 4 yang menjadi outsole paling baru dari seri Lightspeed saat ini. Dan pada bagian outsole-nya ini terbuat dari bahan TPU dengan stud atau pull bertipe blade stud. Stud untuk meningkatkan akselerasi dan kecepatan dengan jumlah stud atau pull 11. Untuk tekstur pada bagian outsole ini dia teksturnya garis-garis gitu ya, geng. Kalian jelas sendiri dan ada tulisan serta logo dari speknya yang warnanya menyatu dengan outsole-nya dan juga timbul. Untuk warna dari outsole ini dia berwarna putih dan studnya ini dia berwarna orange ya, geng. Orange ke merah-merahan gitulah, merah ke orange-orangean. Sedangkan untuk outsole futsalnya menggunakan outsole Lightspeed 4 juga yang menjadi outsole paling baru dari seri Lightspeed saat ini. Dan pada bagian outsole-nya ini terbuat dari bahan rubber dan dilengkapi dengan midsole berbahan pylon. Untuk tekstur pada bagian outsole ini dia teksturnya garis-garis dan juga bergelombang-gelombang gitu ya, gengs. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk warna dari outsole-nya ini dia berwarna putih perpaduan dengan warna orange ke merah-merahan gitu. Untuk midsole-nya dia berwarna putih dan juga ada teksturnya. Jadi nggak polos gitu-gitu aja. Next, kita bakalan ukur ketebalan outsole dan midsole-nya menggunakan ukuran ini. Untuk ketebalan outsole dan midsole ini dia ada di angka 27 mm atau 2,7 cm. Next, kita bakalan tes keempukan sepatu ini menggunakan alat yang bernama durometer.
Semakin kecil angkanya, maka akan semakin empuk. Pertama-tama kita tes terlebih dahulu untuk yang midsole-nya. Untuk midsole-nya ini dia ada di angka 40. Untuk outsole-nya ada di angka 60. Next, kira-kira berapa sih berat dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain timbang. Kali ini gue menggunakan size 42 ya, King. Karena di setiap size-nya itu hasil timbangannya pasti bakalan berbeda-beda. Kedua sepatu ini gue menggunakan size 42. Langsung aja dimulai dari 0. Untuk footballnya ada di angka 189 gram. Next, bagaimana untuk yang futsalnya? Ini udah kosong juga, sama size-nya size 42. Langsung aja, untuk size 42 ada di angka 212 gram ya, King. Untuk yang futsalnya. Next, kira-kira gimana sih rasa dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia spek Lightspeed 20 FWD versi football. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh ngepres ya, King, di kaki gue. Tapi sepatunya ini ringan. Bener-bener ringan, beneran ringan. Tuh kelenturannya dia ada di sedang-sedang saja. Oke. Bagian depannya. Bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari spek Lightspeed 20 FWD. Oke, kira-kira seperti itu. Kita next ke sepatu selanjutnya. Nah, ini dia spek Lightspeed 20 FWD versi futsalnya. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh, walaupun versi futsalnya tetap ngepres ya, King. Terutama di bagian sininya. Tapi overall masih oke sih, masih bisa diterima oleh kaki gua. Untuk ringanannya sepatu ini tuh menurut gua ringan. Kelenturannya dia ada di sedang-sedang aja. Dan sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini dilengkapi dengan midsole dan untuk bunyi-bunyian. Oke, sepatu ini bunyi ya, King. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari spek Lightspeed 20 FWD versi futsalnya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, tadi setelah gue cobain, yang pertama tadi gue menggunakan size 42, yang dimana 42 di sepatu ini ada di angka 27 cm dan kaki gue ada di angka 26,8 cm. Yang footballnya dulu ya. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh ngepres ya, King, di kaki gue. Tapi overall ngepres lah intinya. Sepatu ini ngepres di kaki gue. Tapi sepatu ini tuh bener-bener ringan ya, King. Ini sepatunya tuh ringan di kaki gue, jadi kayak kalau nggak ngepres kayak nggak pakai sepatu kali ya gua. Kalau ini nggak ngepres, ini sepatunya ringan ya, King. Untuk kelenturannya dia ada di sedang-sedang aja. Sama dengan yang futsalnya juga, sepatu ini tuh ringan dan juga ngepres juga. Tapi overall masih oke sih, King. Untuk yang futsalnya dia masih yang masih oke lah, ngepres aman lah. Oke, kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini, gua kasih di angka 8 ya, King. Kenapa sih 8? Karena sepatu ini cukup, ya sepatu yang nostalgia lah, yang zaman dulu, anjay zaman dulu kayak lama banget. Ya karena ini sepatu pernah ada zaman bahula atau zaman dulu ya, ini ada pernah paling diminati lah. Ini sepatu diminati dan sekarang ada lagi, maksudnya diperbarui lagi, terutama di bagian outsole-nya, dan kita bisa bernostalgia lagi. Dan juga ini bisa jadi pesaing dari Lightspeed Reborn. Kenapa sih kok bersaing, Bang? Ya karena ini sepatu juga dulu banyak diminati juga, King. Selain yang Lightspeed Reborn, Lightspeed 20 ini juga banyak diminati pada masanya. Jadi kalau kalian yang nggak dapat Lightspeed Reborn atau yang punya Lightspeed Reborn tapi bosan atau pengen yang coba yang nostalgia yang lain lah, Bang. Yang ini cocok banget buat kalian.
dan juga ini nggak kalah nostalgianya ya geng, karena ini juga dulu banyak banget diminati oleh orang-orang ya yang kedua sepatu ini. Apalagi sekarang outsole-nya udah yang terbaru ya, ini outsole yang Lightspeed 4 yang futsalnya juga sama. Oke, maka dari itu gua kasih di angka 8. Next, kira-kira berapa sih harga dari kedua sepatu ini untuk spek Lightspeed 20 FWD ini dibanderol dengan harga retail 599.800. Harga yang barusan gue sebutin itu harga per hari ini video dibuat ya, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa order melalui website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik buy now. Isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Lalu klik pay. Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble, dan juga banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke? Sekian aja review kali ini. Review kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi ya, geng. Kalau ada dari kalian berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.